Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madi Sudamarta Widiana dari Prodi Diploma 3, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Baik, selamat pagi saya ucapkan kepada Ibu dosen Komunikasi Poltekkes Kemenkes Denpasar, Ibu Igusti Ayu Diana Putri, SKM MPH, dan selamat pagi juga saya ucapkan kepada teman-teman semua, khususnya dari teman-teman 2B Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Denpasar. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk mempresentasikan materi PowerPoint yang sudah dibuat sebelumnya oleh teman-teman saya dari kelompok 12. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai presentasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akan membawakan materi tentang komunikasi efektif. Di sini saya akan mulai dari pengertian komunikasi. Komunikasi di sini merupakan salah satu aktivitas manusia yang paling penting dalam kehidupan berorganisasi maupun dalam kehidupan sosial. Dalam keseharian, disadari atau tidak disadari, komunikasi sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Komunikasi ini dibagi menjadi beberapa bagian, salah satunya yaitu komunikasi efektif. Baik, komunikasi efektif di sini diartikan sebagai komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Komunikasi efektif dalam pelayanan instalasi laboratorium diartikan sebagai komunikasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dipahami oleh penerima. Hal ini akan mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien komunikasi secara elektronik, lisan, atau tertulis. Baik, selanjutnya ada tujuan komunikasi efektif. Tujuannya secara umum yaitu memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi. Yang kedua, agar pengiriman informasi dan umpan balik atau feedback dapat seimbang sehingga tidak terjadi monoton. Baik, tujuan komunikasi efektif dalam instalasi laboratorium yang pertama adalah meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien. Yang kedua, memberikan standar untuk penyebaran berbagai informasi. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan dan kejelasan dari para pemberi pelayanan kesehatan dalam mengajukan permintaan perubahan perawatan pasien atau untuk menyelesaikan informasi dalam keadaan kritis dengan benar dan akurat, dan untuk meningkatkan efektivitas kerja tim. Baik, selanjutnya ada fungsi komunikasi efektif. Yang pertama ada fungsi informasi yang diartikan sebagai untuk memberitahukan sesuatu atau pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Yang kedua, fungsi ekspresi, yaitu sebagai wujud ungkapan perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap suatu hal atau permasalahan. Yang ketiga, ada fungsi kontrol, yaitu menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberikan pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan lain sebagainya. Baik, yang keempat ada fungsi sosial. Fungsi sosial di sini digunakan untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. Baik, yang terakhir ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi di sini untuk keperluan transaksi usaha atau bisnis yang berkaitan dengan finansial, barang, dan jasa. Baik, prinsip komunikasi efektif dalam instalasi lab. Yang pertama ada untuk mendapatkan komunikasi efektif dilakukan melalui prinsip terima, catat, verifikasi, dan klarifikasi. Dan yang kedua ada baca ulang dan verifikasi dikecualikan untuk kondisi darurat di IGD. Yang ketiga ada penggunaan kode alfabet internasional digunakan saat melakukan klarifikasi hal-hal penting, misal nama obat, lasa, atau look alike, sound alike. Yang nomor 4 ada tujuan utama panduan komunikasi efektif,
adalah memperkecil terjadinya kesalahan penerima pesan yang diberikan secara lisan. Dan yang kelima ada komunikasi dapat secara elektronik, lisan, dan tertulis. Baik, dalam komunikasi efektif ini ada yang dinamakan teknik komunikasi efektif dalam lab. Yang pertama ada teknik TBAK, tulis baca konfirmasi. Dalam berkomunikasi di rumah sakit, petugas dan tenaga medis harus melakukan proses verifikasi terhadap akurasi dari komunikasi lisan dengan tulis, baca kembali, dan konfirmasi ulang. TBAK yaitu yang pertama ada pemberi pesan memberikan pesan secara lisan. Komunikasi ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui sarana komunikasi seperti telepon. Dan pemberi pesan harus memperhatikan kosakata yang digunakan, intonasi, kekuatan suara, jelas, singkat, dan padat. Yang kedua, penerima pesan mencatat isi pesan tersebut. Untuk menghindari adanya pesan yang terlewat, maka penerima harus mencatat pesan yang diberikan secara jelas. Yang ketiga ada si pesan dibacakan kembali secara lengkap oleh penerima pesan. Setelah pesan dicatat, penerima pesan harus membacakan kembali pesan tersebut kepada pemberi pesan agar tidak terjadi kesalahan dan pesan dapat diterima dengan baik. Yang keempat, penerimaan pesan mengonfirmasikan kembali isi pesan kepada pemberi pesan. Pemberi pesan harus mendengarkan pesan yang dibacakan oleh penerima pesan dan memberikan perbaikan bila pesan tersebut masih ada yang kurang. Baik, selanjutnya ada teknik SBAR, Situation Background Assessment Recommendation. Dalam memberikan pelayanan di rumah sakit, antara pemberi pelayanan melakukan komunikasi dengan teknik SBAR yang dipergunakan dalam melakukan identifikasi terhadap pasien sehingga mampu meningkatkan kemampuan komunikasi antara perawat dengan dokter, bidan dengan dokter, dokter umum dengan dokter spesialis. Dengan komunikasi SBAR ini, maka pemberi laporan mengenai kondisi pasien lebih informatif dan terstruktur. Teknik SBAR ini terdiri dari unsur Situation Background Assessment Recommendation. Yang pertama, situasi. Mengawali suatu komunikasi diperlukan pengenalan antara penyampaian berita dan penerima berita. Dalam hal ini, identitas petugas dan unit pelayanan kesehatan diinformasikan. Setelah itu, disampaikan permasalahan yang ada pada pasien, diawali dengan menyebutkan nama pasien, umur pasien, dan lokasi pasien. Setelah itu, sampaikan masalah yang ingin disampaikan, tanda-tanda vital pasien, dan kekhawatiran petugas terhadap kondisi pasien. Yang kedua ada background atau basis masalah. Menggali informasi mengenai latar belakang klinis yang menyebabkan timbulnya keluhan klinis, misalkan riwayat alergi obat-obatan, hasil pemeriksaan laboratorium yang sudah diberikan, hasil penunjang, dan lain-lain. Yang ketiga ada assessment, penilaian terhadap masalah yang ditemukan terkait dengan apa yang menjadi masalah pada pasien. Berikanlah kesan pasien secara klinis serta hal yang terkait dengan hal tersebut. Jelaskan pula tindakan yang sudah diberikan kepada pasien untuk mengatasi permasalahan sambil menunggu rekomendasi yang diterima petugas. Baik, yang terakhir ada rekomendasi, merupakan usulan sebagai tindak lanjut apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah pasien saat ini dengan menanyakan, yang pertama ada apakah ada saran, yang kedua apakah diperlukan pemeriksaan tambahan, dan yang ketiga jika ada perubahan tata laksana ditanyakan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.